Penghampiran. Nilai fungsi fh dihampiri oleh fungsi ph jika nilai mutlak fh dikurang ph lebih kecil sama dengan m nilai mutlak h pangkat n, yang mana m merupakan konstanta real dan m lebih besar dari 0, sehingga dapat dikatakan ph menghampiri fungsi fh dengan orde penghampiran OH pangkat n, sehingga dapat ditulis menjadi fh sama dengan ph ditambah OH pangkat n. OH pangkat n juga dapat diartikan sebagai orde galat dari penghampiran fungsi. Pada umumnya, H cukup kecil yaitu lebih kecil dari 1, maka semakin tinggi nilai N, semakin kecil galat, yang artinya semakin teliti penghampiran fungsinya. Metode yang berorde OH pangkat 2 lebih teliti hasilnya daripada metode yang berorde OH. Pada metode OH pangkat 2, jika ukuran H dijadikan setengah kali semula, maka galatnya menjadi 1/4 kali galat semula. Umumnya, deret Taylor sering digunakan untuk menghampiri nilai dari suatu fungsi. Misalkan, xi tambah 1 sama dengan xi ditambah h, di mana i sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya adalah titik-titik selebar h, maka hampiran fxi tambah 1 dengan deret Taylor di sekitar xi adalah fxi tambah 1 sama dengan fxi ditambah xi plus 1 dikurang xi per 1 faktorial f turunan pertama xi ditambah xi plus 1 dikurang xi kuadrat per 2 faktorial f turunan kedua xi ditambah ditambah xi plus 1 dikurang xi pangkat n per n faktorial f pangkat n xi ditambah rn xi plus 1 menghasilkan fxi ditambah h per 1 faktorial f turunan pertama xi ditambah h pangkat 2 per 2 faktorial f turunan kedua xi ditambah titik ditambah h pangkat n per n faktorial f pangkat n xi ditambah rn xi plus 1, yang dalam hal ini rn xi plus 1 sama dengan h pangkat n plus 1 per n tambah 2 faktorial f pangkat n plus 1 dikali T sama dengan OH pangkat N plus 1, di mana T lebih besar dari XI dan T lebih kecil dari XI plus 1. Jadi, kita dapat menuliskan Fxi plus 1 sama dengan sigma dengan batas atas N dan batas bawah K sama dengan 0, H pangkat K per K faktorial F pangkat K dikali XI sama dengan OH pangkat N plus 1. Persamaan di samping menyatakan bahwa jika fungsi fx dihampiri dengan deret Taylor derajat n, maka suku sisanya cukup dinyatakan dengan lambang OH pangkat n plus 1. Sebagai catatan, suku sisa yang digunakan dalam notasi O besar adalah suku yang mulai dengan perpangkatan H pangkat N plus 1. E pangkat H sama dengan 1 plus H pangkat 2 per 2 faktorial ditambah H pangkat 3 per 3 faktorial ditambah H pangkat 4 per 4 faktorial ditambah O H pangkat 5. ln X plus 1 sama dengan X dikurang X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 4 per 4 ditambah X pangkat 5 per 4 ditambah OH pangkat 5.
Sin H sama dengan H dikurang H pangkat 2 per 3 faktorial ditambah H pangkat 5 per 5 faktorial ditambah OH pangkat 7. Bukan OH pangkat 6, karena suku orde 6 sama dengan 0. Cos H sama dengan 1 dikurang H pangkat 2 per 4 faktorial ditambah H pangkat 4 per 6 faktorial dikurang H pangkat 6 per 6 faktorial ditambah OH pangkat 6, bukan OH pangkat 7, karena suku orde 7 sama dengan 0. Berikutnya adalah bilangan titik kambang atau floating point. Bilangan titik kambang adalah bentuk yang digunakan komputer untuk menyatakan suatu bilangan real. Format bilangan titik kambang A dapat ditulis A sama dengan plus minus M dikali B pangkat P sama dengan plus minus 0 dikali D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan seterusnya sampai Dn dikali B pangkat P. Keterangan M sama dengan mantisa dalam kurung real D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan seterusnya sampai Dn adalah digit atau bit mantisa yang nilainya dari 0 sampai B dikurang 1. N adalah panjang digit atau bit mantisa. B adalah basis sistem bilangan yang dipakai, yaitu 2, 8, 10, 16, dan sebagainya. P adalah pangkat berupa bilangan bulat, nilainya dari negatif P min sampai positif P max. Selanjutnya adalah bilangan titik kambang ternormalisasi. Syarat bilangan titik kambang ternormalisasi adalah digit mantisa yang pertama tidak boleh 0. A sama dengan plus minus M dikali B pangkat P sama dengan plus minus 0 dikali D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan seterusnya sampai Dn dikali B pangkat P. Dalam hal ini, D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan seterusnya sampai Dn adalah digit atau bit mantisa dengan syarat D1 lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan B kurang 1, dan DK lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan B kurang 1 untuk K lebih besar dari 1. Pada sistem bilangan desimal, yaitu D1 lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 9. Dan DK lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 9. Pada sistem bilangan biner, yaitu D1 sama dengan 1 dan DK lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Oke, kita masuk ke contoh soal, yaitu bilangan real 256.7456 dinyatakan sebagai 0,2567456 dikali 10 pangkat 3. Untuk contoh yang kedua, yaitu 0,0456 dikali 10 pangkat minus 3 dinormalisasikan menjadi 0,486 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, yang selanjutnya 0,00024257 dikali 10 pangkat 6 dinormalisasikan menjadi 0,024257 dikali 10 pangkat 3. Pembulatan pada bilangan titik kambang. Bilangan titik kambang yang tidak dapat mencocoki satu dari nilai-nilai di dalam rentang pasti terletak di dalam gap. Karena itu, bilangan tersebut dibulatkan ke salah satu nilai di dalam rentang. Ada dua teknik pembulatan yang lazim dipakai oleh komputer, yaitu yang pertama pemenggalan atau chopping, yang kedua pembulatan ke digit terdekat atau in-rounding. Yang pertama pemenggalan atau chopping. A merupakan sebuah bilangan, misalkan N adalah banyak digit mantis komputer
Karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer, maka bilangan A dipotong sampai n digit saja. Contoh 1/10 sama dengan diubah menjadi ke basis 2-nya menjadi 0,001100110011 sampai seterusnya. Bila digunakan mantis 32 bit, komputer memenggal bilangan di atas menjadi 1/10 sama dengan 0,11001100 sampai 32 angka di belakang koma dikali 2 pangkat min 3. Yang kedua, pembulatan ke digit terdekat atau in rounding. A merupakan sebuah bilangan, misalkan n adalah banyak digit mantis komputer. Karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer, maka bilangan A dibulatkan sampai n digit saja. Contoh, V sama dengan 0,31459265358 sampai seterusnya dikali 10 pangkat 0. Di dalam komputer, hipotesis dengan 7 digit mantis dibulatkan menjadi F round V sama dengan 0,3145993 kali 10 pangkat 0 dengan galat 0,00000035 sampai seterusnya. Aritmatika bilangan titik kambang. Selain mengandung galat pembulatan pada representasinya, operasi aritmatika pada bilangan titik kambang juga menghasilkan galat pembulatan yang lain. Operasi aritmatika pada bilangan titik kambang meliputi operasi penambahan dan pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Operasi penambahan dan pengurangan. Contoh, misalkan digunakan komputer dengan mantis 4 digit basis 10, hitunglah A1,557 ditambah 0,04381. Samakan pangkat dari bilangan 10-nya. Menjadi 0,1557 kali 10 pangkat 1 ditambah 0,00438 kali 10 pangkat 1 sama dengan 0,160081 kali 10 pangkat 1. In roundingnya 0,1601 choppingnya 0,1600 kali 10 pangkat 1. B 3677 dikurang 0,3283. Samakan pangkat dari bilangan 10-nya. Menjadi 0,3677 kali 10 pangkat 4 dikurang 0,00003283 kali 10 pangkat 4 sama dengan 0,36766717 kali 10 pangkat 4. In roundingnya 0,3677 kali 10 pangkat 4, choppingnya 0,3676 kali 10 pangkat 4. Operasi perkalian. Contoh, misalkan digunakan komputer dengan mantis 4 digit basis 10. Hitunglah A0,4652 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,1456 kali 10 pangkat min 1. Kalikan kedua bilangan tersebut sama dengan 0,06773312 kali 10 pangkat 3. Normalisasi 0,6773312 kali 10 pangkat 2. In roundingnya 0,6773 kali 10 pangkat 2. Choppingnya 0,6773 kali 10 pangkat 2. Operasi pembagian. Contoh, misalkan digunakan komputer dengan mantis 4 digit basis 10. Hitunglah A0,8675 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,2543 kali 10 pangkat min 2. Bagikan kedua bilangan tersebut. Sama dengan 3,411352 kali 10 pangkat min 2. Normalisasi 0,3413552 kali 10 pangkat min 1. Rounding 0,3411 kali 10 pangkat min 1, choppingnya 0,3411 kali 10 pangkat min 1. Epsilon mesin. Nah, apa sih epsilon mesin itu? Epsilon mesin maksudnya itu lebih ke tingkat ketelitian mesin yang diamati. Mesinnya tadi atau komputer dapat menyatakan seberapa kecil bilangan yang dapat dinyatakan oleh si komputer tersebut. Itu dinamakan epsilon mesin. Nah, dalam epsilon mesin
Jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan titik kambang itu terbatas, maka jumlah bilangan real yang dapat direpresentasikan juga terbatas. Untuk lebih lanjutnya, kita tinjau kasus bilangan titik kambang biner 6 bit, di mana 1 bit tanda, 3 bit untuk pangkat bertanda, dan 2 bit mantisa. Dengan bilangan basis sama dengan 2 dan nilai pangkat dari -2 sampai 3. Karena semua bilangan ini dinormalisasi, maka bit pertama itu harus 1. Sehingga semua bilangan yang mungkin terbentuk itu hanya 2, yaitu 0,102 yaitu 0,10 basis 2 dikali 2 pangkat P, atau 0,11 basis 2 dikali 2 pangkat P, di mana nilai P itu lebih besar atau sama dengan -2 dan lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, kita dapat mendaftarkan bilangan-bilangan real positif yang dapat kita representasikan. Yang pertama itu 0,10 basis 2 dikali 2 pangkat -2 akan kita ubah menjadi basis 10. Nah, caranya teman-teman pasti sudah tahu gimana cara mengubah basis 2 menjadi basis 10. Begitu seterusnya sampai ke 0,11 basis 2 dikali 2 pangkat 3 menghasilkan 6 basis 10. Dari yang telah kita daftarkan bilangan real positif ini, kita dapat menyusun nih dari nilai positif terkecil ke nilai positif terbesar dengan menggunakan diagram garis bilangan. Kira-kira jadi bentuknya seperti ini. Nah, pada komputer ABMPC, bilangan titik kambang berketelitian tunggal dinyatakan dalam 32 bit, di mana 1 bit tanda, 8 bit pangkat, dan 24 bit mantisa. Di sini kita akan ditunjukkan gambar rentang nilai-nilai positif. Nah, di sini ada gambar rentang bilangan titik kambang berketelitian tunggal pada interpreter basic. Nah, pada rentang ini ada namanya overflow dan ada namanya underflow. Semakin ke atas itu namanya overflow dan ke bawah itu namanya underflow. Nah, dalam rentang ini bilangan titik kambang terbesar itu terletak pada 0,17 dikali 10 pangkat 38. Dan bilangan titik kambang positif terkecil itu 0,29 dikali 10 pangkat -38. Dan yang di tengah-tengah ini epsilon mesin ditambah 1,0. Dari rentang ini dapat kita simpulkan bahwa mesin epsilon hanya dapat menampung bilangan sebesar 10 pangkat 38 dan minimumnya 10 pangkat -38. Maka dapat disimpulkan epsilon mesin yaitu seberapa kecil perbedaan antara dua buah nilai, yaitu suatu bilangan real dengan bilangan real berikutnya. Epsilon mesin dilambangkan dengan huruf E, maka 1 ditambah epsilon lebih besar dari 1. Bilangan yang lebih kecil dari epsilon mesin didefinisikan sebagai 0 di dalam komputer. Epsilon mesin pada sistem bilangan real yang ditunjukkan pada gambar rentang tadi, gambar rentang adalah epsilon sama dengan 1,00000119 dikurang 1,0, maka didapat nilai epsilon itu sama dengan 0,119 kali 10 pangkat -6. Nilai epsilon ini sudah ternormalisasi. Selain itu, kita juga dapat menghitung jarak antara sebuah bilangan titik kambang dengan bilangan titik kambang berikutnya dengan rumus delta X sama dengan epsilon dikali R, di mana R adalah bilangan titik kambang sekarang. Contohnya, kita akan mencari jarak antara bilangan titik kambang positif terkecil pertama pada rentang tadi dan
dengan bilangan titik kambang terkecil kedua. Maka delta X sama dengan masukkan nilai epsilonnya yaitu 0,119 dikali 10 pangkat minus 6 dan dikali dengan R yaitu 0,29 dikali 10 pangkat minus 38. Maka didapat delta X sama dengan 0,345 dikali 10 pangkat minus 45. Setelah dapat delta X, maka kita akan juga mendapatkan bilangan titik kambang terkecil kedua setelah 0,29 kali 10 pangkat minus 38. Maka bilangan titik kambang terkecil kedua dalam rentang yaitu 0,29 kali 10 pangkat minus 38 ditambah 0,345 dikali 10 pangkat minus 45. Nah, jika kita mengetahui jumlah bit mantisa dari suatu bilangan titik kambang, kita juga bisa nih menghitung epsilon mesinnya dengan rumus epsilon sama dengan B pangkat 1 kurang N, di mana B adalah basis bilangan dan N adalah banyaknya digit. Untuk contoh pertama, kita misalkan B sama dengan 2 dan N sama dengan 2. Maka nilai epsilon sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 2 sama dengan 0,5 atau setengah. Dan pada contoh bilangan titik kambang berketelitian tunggal pada komputer IBM PC, epsilon sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 24 sama dengan 2 pangkat minus 23 itu setara dengan 0,119 kali 10 pangkat minus 6. Kita dapat menghitung hampiran nilai epsilon menggunakan pemrograman. Nah, pada gambar ini nilai hampiran dihitung menggunakan pemrograman dengan kompiler Turbo Pascal dan komputer dengan prosesor 486DX. Menghasilkan epsilon itu dengan pemrograman nilai epsilon itu sama dengan 0,90949470177 dikali 10 pangkat minus 12. Nah, selain menghitung hampiran nilai epsilon, pemrograman juga bisa menghitung hampiran nilai epsilon mesin dalam bentuk 2 pangkat K. Seperti ini. Hasilnya itu akan menghasilkan nilai epsilon sama dengan 2 pangkat minus 40 atau setara dengan 0,90949470177 dikali 10 pangkat minus 12. Nilai epsilon mesin dapat diperoleh berbeda-beda bergantung pada bahasa pemrograman dan komputer. Karena komputer ada beberapa bahasa menggunakan bilangan berketelitian ganda. Epsilon juga dapat digunakan sebagai kriteria berhenti kekonvergenan pada prosedur lelaran. Caranya itu dengan membandingkan antara nilai lelaran sekarang dengan nilai lelaran sebelumnya. Jika selisih keduanya sudah kecil dari epsilon mesin, maka lelaran dihentikan. Tapi jika tidak, lelaran akan terus dilanjutkan. 26. Perambatan galat. Galat yang dikandung dalam bilangan titik kambang merambat pada hasil komputasi. Misalkan terdapat dua bilangan A dan B yang merupakan nilai sejati dan nilai hampirannya masing-masing A topi dan B topi yang mengandung galat masing-masing epsilon A dan epsilon B. Jadi kita dapat menulis nilai sejati sama dengan nilai hampiran ditambah dengan nilai galat, yaitu A sama dengan A topi tambah epsilon A dan B sama dengan B topi tambah epsilon B.
Di bawah ini akan diperlihatkan bagaimana Galat merambat pada hasil penjumlahan dan perkalian A dan B. Untuk penjumlahan, A tambah B sama dengan A topi tambah epsilon A tambah B topi tambah epsilon B. A tambah B sama dengan A topi tambah B topi tambah epsilon A tambah epsilon B. Jadi, galat hasil penjumlahan sama dengan jumlah galat masing-masing operan. Sedangkan untuk perkalian A dan B sama dengan A topi tambah epsilon A kali B topi tambah epsilon B. A kali A topi B topi tambah A topi epsilon B tambah B topi epsilon A tambah epsilon A kali epsilon B, yang bila kita susun menjadi AB kurang A topi B topi sama dengan A topi epsilon B tambah B topi epsilon A tambah epsilon A epsilon B. Dengan mengandaikan bahwa A dan B tidak sama dengan 0, maka galat relatifnya adalah AB kurang A topi B topi per AB sama dengan ini tadi ada di sini kan. Jadi kita bagikan dengan AB menghasilkan A topi epsilon B per AB tambah B topi epsilon A per AB tambah epsilon A epsilon B per AB. Dengan mengandaikan bahwa A dan A topi hampir sama besar, yaitu A mendekati A topi. Begitu juga dengan B dan B topi. Dan kita mengasumsikan bahwa epsilon A dan epsilon B sangat kecil, maka A topi per A sama dengan 1, B topi per B sama dengan 1, epsilon A per A dan epsilon B per B sama dengan 0. Dengan demikian, maka AB kurang A topi B topi per AB sama dengan epsilon B per B tambah epsilon A per A sama dengan epsilon relatif B tambah epsilon relatif A. Jadi, galat relatif hasil perkalian sama dengan jumlah galat relatif masing-masing operan. Jika operasi aritmetika hanya dilakukan sekali, kita tidak perlu khawatir terhadap galat yang ditimbulkan. Namun bila operasi dilakukan terhadap seruntulan komputasi, galat operasi aritmetika awal akan merambat dalam seruntutan komputasi. Bila hasil perhitungan sebuah operasi aritmetika dipakai untuk operasi yang selanjutnya, maka akan terjadi penumpukan galat yang semakin besar, yang mungkin mengakibatkan hasil perhitungan menyimpang dari hasil sebenarnya. Ketidakpastian hasil akibat galat pembulatan yang bertambah besar dapat menyebabkan perhitungan menjadi tidak stabil, unstable atau instability, sedangkan lawannya adalah stabil, yang merupakan proses numerik yang kita inginkan. Metode komputasi dikatakan stabil jika galat pada hasil antara atau intermediate hanya sedikit pengaruhnya pada hasil akhir. Jika galat pada hasil antara memberikan pengaruh yang besar pada hasil akhir, maka metode komputasinya dikatakan tidak stabil. Ketidakstabilan ini dinamakan ketidakstabilan numerik yang dapat dihindari dengan memilih metode komputasi yang stabil. Ketidakstabilan numerik harus dibedakan dengan ketidakstabilan matematik dari persoalan yang diberikan. Ketidakstabilan matematik sering dinamakan dengan kondisi buruk atau ill condition, yaitu kondisi yang timbul karena hasil perhitungan sangat peka terhadap perubahan kecil data. Kondisi buruk didiskusikan sebagai lebih komprehensif sebagai berikut. 27. Kondisi buruk. Suatu persoalan dikatakan berkondisi buruk atau ill condition bila jawabannya sangat peka terhadap perubahan kecil data. Misalnya kita melakukan pembulatan. Bila kita mengubah sedikit data, maka jawabannya berubah sangat besar atau sangat drastis. Lawan dari berkondisi buruk adalah berkondisi baik atau well condition, di mana
Suatu persoalan dikatakan berkondisi baik apabila perubahan kecil rata hanya mengakibatkan perubahan kecil pada jawaban akhirnya. Contoh, tinjau persoalan menghitung akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 di bawah ini. Jadi di sini kita hanya perlu mengubah nilai tetapan c-nya saja. Dari persamaan yang pertama, x kuadrat kurang 4x tambah 3,999 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita dapat akarnya adalah 2,032 dan 1,968. Sekarang kita ubah c-nya menjadi 4. X kuadrat kurang 4x tambah 4. Jadi akar yang dapat yaitu x1 sama dengan x2 sama dengan 2. Lalu kita ubah lagi C-nya menjadi 4,001. Dari persamaan yang ketiga ini dapatlah akar-akarnya imajiner. Sehingga persoalan persamaan kuadrat yang ini dapat dikatakan sebagai berkondisi buruk karena dengan pengubahan sedikit saja nilai akar-akarnya berubah sangat besar. Kita dapat melihat dari sini. Di persamaan awal kita melihat x1 2,032, x2 1,968. Sedangkan di persamaan yang kedua x1 dan x2 menjadi sama yaitu 2,00. Lalu kita ubah lagi dari persamaan 2 yaitu C-nya adalah 4 menjadi 4,001 di mana kita hanya menambahkan 0,001 sehingga akar-akarnya yang dari 2 menjadi imajiner. Jadi itulah yang dapat kita simpulkan bahwa persoalan ini adalah berkondisi buruk. Kapankah akar persamaan fx sama dengan 0 berkondisi buruk? Misalkan fx diubah sebesar epsilon sehingga akarnya berubah sebesar h. Fx tambah h tambah epsilon sama dengan 0. Bila karena pengubahan epsilon yang sangat kecil mengakibatkan h menjadi besar, dikatakan persoalan mencari akar fx sama dengan 0 berkondisi buruk. Bukti. Kita menggunakan teorema nilai rata-rata atau TNR dalam kalkulus diferensial. Fm kurang Fn per M kurang N sama dengan F aksen T, di mana T lebih dari M dan T kurang dari N. Karena M kurang N sama dengan H, maka M sama dengan N tambah H, maka Fm tambah H dikurangi dengan Fn per H sama dengan F aksen T, atau Fp tambah H sama dengan Fp tambah H F aksen T. Terapkanlah ini kita terapkan ini ke dalam ini. Lalu dapatlah Fx tambah Hf aksen T tambah epsilon sama dengan 0, di mana T lebih dari X dan T kurang dari X tambah H. Pada persoalan pencarian akar Fx sama dengan 0 sehingga H F aksen T tambah epsilon sama dengan 0 atau H sama dengan min epsilon per F aksen T. Terlihat pada hasil akhirnya akar-akar Fx sama dengan 0 akan berkondisi buruk bila F aksen T bernilai sangat kecil. Bila F aksen T sangat kecil nilainya, maka H menjadi sangat besar, yang berarti akar X bertambah besar sebesar H. Lalu kita dapat melihat contoh persoalan yang berkondisi buruk lainnya adalah persoalan mencari solusi sistem persamaan lanjar berupa titik potong dari dua buah garis lurus yang berbentuk AX tambah BY sama dengan C. Jadi yang kita ubah di sini adalah koefisiennya yaitu B dan C. Kita lihat ke persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 2. Nah, di sini Y-nya yaitu 0,9999 dan C-nya sama dengan
dari 2 kita ubah menjadi 1,999. Maka dapatlah solusinya X sama dengan Y sama dengan 1. Lalu di persamaan yang kedua, kita membuat B-nya tetap, C-nya menjadi 2,0010. Sehingga solusi yang didapat yaitu X sama dengan 12, Y sama dengan minus 10. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hasil akhirnya sangat berbeda dari yang pertama. Sehingga dari sini pun kita sudah dapat menyimpulkan bahwa ini adalah persoalan yang berkondisi buruk. Kita dapat melihat ke persamaan ketiga lagi, X tambah Y sama dengan dari C-nya itu dari 2 kita buat menjadi 1,9999 sehingga menghasilkan solusinya tidak ada. Kita lanjutkan ke persamaan yang keempat. X tambah Y sama dengan 2. Jadi di sini tetap solusinya tidak berhingga, yaitu di sepanjang garis X tambah Y sama dengan 2. Jadi, kondisi buruk yang terjadi pada perhitungan titik potong 2 buah garis lurus dapat kita analisis sebagai berikut. Sistem persamaan lanjar di atas dapat ditulis sebagai X tambah Y sama dengan 2, X tambah 1 tambah epsilon dikali Y sama dengan 2 tambah delta. Yang dalam hal ini, epsilon dan delta dalam orde 10 pangkat min 4. Solusi sistem persamaan lanjar tersebut adalah X tambah Y sama dengan 2 dikurangkan dengan X tambah 1 tambah epsilon dikalikan dengan Y sama dengan 2 tambah delta. Maka dapatlah minus epsilon Y sama dengan minus delta. Maka Y sama dengan delta per epsilon. Dan X sama dengan 2 kurang delta per epsilon dengan epsilon tidak sama dengan 0. Nilai epsilon dan delta sangat penting. Perubahan kecil epsilon mempunyai pengaruh yang besar pada solusi, yang berarti persoalan mencari solusi sistem persamaan lanjar di atas berkondisi buruk. Selanjutnya 28 bilangan kondisi. Kondisi komputasi numerik dapat diukur dengan bilangan kondisi. Bilangan kondisi merupakan ukuran tingkat sejauh mana ketidakpastian dalam X diperbesar oleh Fx. Bilangan kondisi dapat dihitung dengan bantuan Dirac Taylor. Fungsi Fx diuraikan sekitar X topi sampai suku orde pertama. Fx sama dengan Fx topi tambah F aksen X topi kali X kurang X topi. Galat relatif hampiran dari Fx adalah epsilon relatif A. Fx sama dengan Fx kurang F aksen topi Fx topi per Fx topi. Epsilon relatif A Fx sama dengan F aksen topi kali X kurang X topi per Fx topi. Dan galat relatif hampiran dari X adalah X sama dengan X topi per X topi. Bilangan kondisi didefinisikan sebagai nisbah atau rasio antara persamaan ini dan ini. Bilangan kondisi adalah epsilon relatif A Fx per epsilon relatif Ax sama dengan X topi F aksen X topi per F X topi. Arti dari bilangan kondisi itu sendiri adalah 1. Bilangan kondisi sama dengan 1 berarti galat relatif hampiran fungsi sama dengan galat relatif X. Bilangan kondisi lebih besar dari 1 berarti galat relatif hampiran fungsi besar. Bilangan kondisi lebih kecil dari 1 berarti galat relatif hampiran fungsi kecil atau kondisi baik. Suatu komputasi dikatakan berkondisi buruk jika bilangan kondisinya sangat besar. Sebaliknya, berkondisi baik bila bilangan kondisinya sangat kecil. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Misalkan Fx sama dengan akar X.
Tentukan bilangan kondisi perhitungan akar kuadrat X. Nah, pertama kita menghitung f aksen X terlebih dahulu. F aksen X sama dengan 1/2 akar X yang akan digunakan untuk menghitung bilangan kondisi X topi per 2 akar X topi per akar X topi sama dengan 1/2. Ini hasilnya. Bilangan kondisi ini sangat kecil yang berarti penarikan akar kuadrat X merupakan proses yang berkondisi baik. Sebagai contoh, akar 20,999 sama dengan 4,5824665. Dan jika 20,999 ini diubah sedikit atau dibulatkan menjadi 21, maka akar dari 21 sama dengan 4,5825756. Ternyata perubahan kecil pada nilai X hanya berakibat perubahan sedikit pada fx. Nah, untuk contoh yang selanjutnya ada 2 lagi. Kita dapat melihat sendiri, memahaminya sendiri dengan menyimpan bahwa kita dapat menyimpulkan suatu komputasi berkondisi baik atau buruk dengan suatu komputasi dikatakan berkondisi buruk jika bilangan kondisinya sangat besar. Sebaliknya, berkondisi baik bila bilangan kondisinya sangat kecil.